Cinta kadang datang tanpa permisi. Bahkan kadang tumbuh pada orang yang sudah dianggap menjadi orang tua kita sendiri. Dan itulah yang terjadi padaku. Namaku Danu, dan kisah ini adalah tentang sebuah rahasia yang kubangun bersama ibu dari sahabatku sendiri. Ya, meskipun pada akhirnya semua harus sirna oleh kesalahan kami sendiri. Namanya Utari, atau sering kupanggil Tante Tari. Dia adalah ibu dari sahabatku yang bernama Jaka. Usianya 48 tahun, dengan penampilan sederhana, seperti kebanyakan ibu-ibu lain, dengan hijab saat berjualan nasi di pasar. Awalnya Tante Tari tak menyangka jika aku ada pikiran aneh-aneh padanya. Pasalnya, aku yang dikenal sebagai pemuda kalem dan penurut rasanya mustahil untuk nekat. Hingga akhirnya mendapat kejutan tak terduga darinya. Namaku Danu, dan kala itu usiaku 24 tahun. Saat itu aku masih menempuh perkuliahan semester 4 di salah satu kampus swasta di kota. Dan di kampus itu pula, aku berteman baik dengan Jaka. Persahabatan kami sudah terjalin sejak lama, tepatnya saat kami masih sama-sama SMA. Selain memiliki hobi yang sama yaitu bermusik, dulu kami juga sering dihukum guru layaknya anak SMA pada umumnya. Ibarat kata, kami sudah seperti saudara, di mana ada aku, pasti juga akan ada Jaka. Sementara kedekatanku dengan keluarga Jaka mulai terjalin sejak ayah Jaka, yaitu Pak Manto, mengalami stroke. Ya, meskipun pada akhirnya Pak Manto harus meninggal dunia, tepat saat kami menginjak semester ketiga. Saat itu sebagai orang yang cekatan, selama Pak Manto sakit, aku sering bermalam di rumah mereka. Ada banyak pekerjaan Tante Tari yang kubantu, mulai dari membereskan dagangan, hingga mengantar jemput beliau saat Jaka memiliki keperluan lain. Bahkan, setelah Pak Manto meninggal, aku masih sering bermalam dan membantu Tante Tari. Seringkali aku memberi semangat pada beliau agar lebih tegar menjalani hidup setelah kepergian suaminya. Tapi siapa yang mengira jika dari kedekatan itu pula, keakrabanku dengan Tante Tari itu pun berubah. Bermula pada pagi itu. Pagi di mana keluarga Jaka hendak mengadakan acara tahlilan 7 harinya setelah Pak Manto meninggal dunia. Pagi itu seperti biasa aku sudah bersiap mengantar Tante Tari ke pasar dengan motorku. Pagi itu memang aku yang diminta, lantaran Jaka lebih dulu berangkat kuliah karena ada tugas yang harus dikumpulkannya. Ya, meskipun aku dan Jaka satu kampus, tapi kami berbeda jurusan, sehingga jadwal kuliah kami pun tak sama. Sebenarnya selama aku mengantar Tante Tari, aku tak pernah sedikit pun mengharapkan imbalan apapun darinya. Tapi ya, setiap kali beliau kuantar, selalu saja beliau menyelipkan uang di saku jaketku. Entah itu 10.000 atau kadang 20.000. Mau tak mau pun, aku menerimanya. Lagi pula, lumayan juga uang itu bisa untuk membeli rokok atau lain-lainnya. Tante yang semangat loh ya, kataku saat di perjalanan. Iya Nu, Tante tetap semangat kok, apalagi ada kamu sama Jaka. Hehe, ya gitu dong Tante, Danu kan jadi senang dengarnya. Iya Nu, makasih banyak loh ya. Berkat kamu juga semua pekerjaan Tante jadi banyak terbantu. Iya sama-sama Tante. Lagian, siapa lagi yang bisa bantu selain Danu yang ganteng ini? Hehehe, kataku sambil bercanda. Ih, kamu ini bisa aja sih Nu. Tante Tari mencubitku, dan kami pun melanjutkan perjalanan sambil bercanda. Tak jarang selama perjalanan menuju pasar, ada beberapa jalanan terjal dan curam yang membuatku harus mengerem mendadak. Hal itu membuat Tante Tari refleks maju ke depan hingga ke punggungku. Mungkin bagi Tante Tari hal itu biasa, tapi bagiku hal itu agak beda, lantaran di saat itulah pikiranku mulai melayang kemana-mana. Kamu kok tiba-tiba diam gitu toh Nu? Tanyanya yang kala itu membuyarkan lamunanku. Enggak kok Tante, ini lagi fokus bawa motornya, kataku beralasan, lantaran khawatir Tante Tari berpikiran macam-macam kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Begitulah kira-kira rutinitas baruku selama membantu keluarga Jaka. Mengantar Tante Tari hampir menjadi kebiasaan baru, terutama saat Jaka ada kuliah di pagi harinya. Hanya saja lambat laun, ada yang sedikit berubah.
dari sikap ibu sahabatku itu. Lama-lama beliau tak sungkan lagi memiuku saat di jalan. Tapi yang membuatku heran, saat boncengan di depan atau di dekat rumahnya, beliau akan duduk sedikit menjauh. Berbeda saat sudah jauh dari rumah, tanpa ku minta ia memiuku hingga sampai depan pasar. Mungkin hal itulah yang kadang membuatku bertanya-tanya sekaligus penasaran. Bahkan pikiran isengku kadang membayangkan, pasti senang rasanya jika seandainya aku bisa menggantikan posisi suaminya. Dan memang harus kuakui, dari kebiasaan bertemu hampir setiap hari, entah mengapa mulai hadir rasa lain di benakku. Seperti gejolak yang sulit dijelaskan, tapi justru membuatku penasaran. Tapi lagi-lagi, aku harus bisa menepis perasaan itu, mengingat Tante Tari itu merupakan ibu sahabatku. Tapi, ya, yang namanya kesempatan, pasti ada saja jalannya. Karena pada akhirnya, pikiran iseng yang terus berputar di benakku, tak kusangka bisa terwujud oleh satu kesempatan yang tak pernah kubayangkan. Dan kesempatan itu terjadi di hari Jumat pagi. Aku ingat, saat itu aku baru saja selesai mandi dan hendak pulang setelah bermalam di rumah Jaka. Saat hendak berpamitan pada Tante Tari, nampak ia kebingungan di depan meja laptop milik Jaka. Kebetulan, setiap hari Jumat, Tante akan libur jualan. Sementara Jaka sudah berangkat kuliah pagi-pagi sekali. "Loh kenapa Tante?" tanyaku sambil menghampirinya. "Ini loh Nu, Tante bingung mau ngunduh drama Turki, tapi nggak tahu caranya. Biasanya sih Jaka yang ngunduhkan buat Tante." "Oh alah, biar sini Danu bantu Tan." "Loh, memang kamu nggak repot Nu?" "Enggak kok Tan, Danu santai sekarang." "Ya udah kalau gitu, tolong ya, Tante ke dapur dulu mau masak." Aku mengangguk sementara Tante Tari pun beranjak menuju dapurnya. Tante Tari itu memang senang sekali dengan drama Turki, apalagi saat ia libur jualan. Biasanya setelah membereskan rumah, dia akan menontonnya sampai sebelum Jaka pulang. Akhirnya, saat itu juga aku segera mencari drama seri yang dimaksud. Aku mulai membuka browser dan mencari-cari episode terbaru. Tapi anehnya di tengah kesibukan itu, mendadak terbesit pikiran iseng yang tiba-tiba hadir di benakku. Entah pikiran dari mana, selesai mengunduh drama itu pada folder. Aku juga menyelipkan beberapa PM3GP di folder yang sama. Jadi dalam folder itu, terdapat 2 PM yang berbeda. Sejenak ku senyum-senyum sendiri, membayangkan bagaimana reaksi Tante Tari setelah menyimak PM itu. Dan sejujurnya, tak ada niat macam-macam saat itu. Itu murni keisenganku, dan hanya ingin mengetahui respon ibu sahabatku itu. "Sudah Danu simpan di folder dramanya Tan. Sekarang Danu pamit dulu ya," kataku saat berpamitan pada Tante Tari yang masih memasak di dapur. Iya, makasih Nu. Kamu hati-hati di jalan ya." Aku pun mengangguk dan langsung pergi meninggalkan rumah itu. Sayangnya selama 2 hari berikutnya, aku tak sempat berkunjung lagi ke rumah Jaka. Selain karena jadwal kuliah yang padat, ada beberapa urusan di rumah yang tak bisa kutinggal. Sehingga aku tak tahu, apakah Tante Tari sudah menonton PM3GP itu, atau tidak. Barulah 3 hari kemudian, mendadak pagi-pagi aku menerima pesan WhatsApp dari Tante Tari. "Nu, kamu sibuk nggak hari ini? Ke rumah ya? Tante, ada perlunya." Begitulah isi pesan WhatsApp itu. Dan bersamaan dengan itu, barulah aku teringat dengan PM yang kusimpan itu. Tanpa menunggu lama jam 9 pagi, sampailah aku di rumah Jaka. Kebetulan saat itu Jaka baru saja berangkat kuliah, sehingga di rumah hanya ada aku dan Tante Tari saja. Setelah dipersilahkan masuk di ruang tamu, obrolan ringan tentang kuliahku menjadi pembuka. Sampai tak lama kemudian, mendadak beliau bertanya, "Nu, nanti sebelum pulang, carikan lagi drama yang seperti kemarin ya." Mendengar itu, seketika jantungku berdebar. Aku mulai menerka-nerka. Apakah Tante Tari sudah menonton PM itu? Tapi dari gelagat Tante Tari, juga masih tak menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Akhirnya, meski belum yakin sepenuhnya, pada saat Tante Tari menuju dapur, aku langsung bergegas menuju meja laptop yang ada di kamar Jaka. Pikiranku makin semrawut
Saat kulihat di folder itu, masih tersimpan PM yang dulu, tanpa ada yang dihapus sekalipun. Aku yakin, jika Tante Tari sudah menyimaknya, tapi mungkin ia ragu atau malu untuk menegur atau mengatakannya. Dengan pikiran yang masih berkecamuk, alhasil lagi-lagi kuunduh beberapa drama Turki lagi, serta beberapa PM 3GP yang lebih baru seperti sebelumnya. Hingga beberapa menit kemudian, sudah Tan, Danu pamit ya, ada kuliah, tapi nanti balik lagi kok. Saat itu aku sengaja berpura-pura pergi agar Tante Tari tak curiga. Tapi mungkin nanti menjelang siang, aku akan kembali untuk mengetahui responnya. Benaran kamu balik lagi, Nu? Iya Tante, kalau nggak sibuk Danu kesini lagi kok. Ya sudah, hati-hati lo ya. Setelah berpamitan, aku pun beranjak pergi menuju ke warung kopi yang tak jauh dari rumah Jaka. Di sana aku menunggu dan menghitung waktu, sekiranya Tante Tari sudah menyimak PM yang kuunduh tadinya. Singkat kata, sekitar 1 jam kemudian, aku kembali ke rumah Jaka. Kebetulan pintu rumah itu masih terbuka, sehingga aku bisa masuk tanpa mengetuk pintunya. Tapi baru beberapa langkah aku berjalan, seketika itu jantungku berdebar. Dari ruang tamu, samar-samar aku bisa mendengar seruan aneh dari kamar Jaka. Aku yang penasaran lantas melangkah mendekat. Dan dari balik pintu, aku kaget bukan kepalang, saat kudapati panorama yang hampir membuatku tak percaya. Tampak Tante Tari tengah duduk di depan laptop, dengan tampilan semrawut tak seperti biasanya. Seluruh jajaran serta segitiga bermuda tak lagi nampak menghiasi lika-liku keindahan dunia. Bahkan jemawi yang seharusnya digunakan untuk mengetik laptop, justru digunakan untuk mondar-mandir pada pintu gerbang kehidupannya. Tapi ada satu hal yang membuatku benar-benar tak percaya. Di tengah kesibukannya, terdengar beberapa kali Tante Tari menyerukan namaku. Seakan-akan akulah yang menjadi penyebab beliau seperti itu. Mendengar itu, sontak gejolak baik dalam diriku pun hadir tiba-tiba. Entah keberanian dari mana, aku justru melangkah ke arahnya. Aku berdehem, membuat Tante Tari menoleh kaget. Dengan buru-buru, ia membenarkan keadaan itu, serta menutup laptop yang ada di depannya. Maaf Tante, Danu nggak tahu kalau... Kataku berpura-pura kaget. Sementara Tante Tari tampak malu dan gugup dengan kedatanganku yang tiba-tiba. Sejenak beliau terdiam menunduk dengan wajah yang bersemu. Sebaiknya Danu pergi ya Tante, kataku sambil berbalik hendak meninggalkannya. Tapi mendadak, Danu, tunggu, kata Tante Tari yang tiba-tiba beranjak lalu menawik tanganku, seolah tak ingin aku pergi dari sana. Aku berbalik sambil menunduk, seolah tak berani menatap matanya. Mau kemana kamu? Dada Danu mau pulang Tante? Tante Tari tak menjawab, suasana menjadi hening sesaat. Sampai tak lama kemudian, ku dengar beliau menangis sesugukan sambil memukul pelan bahuku. Kamu jahat, Nu. Kamu jahat. Jahat? Jahat kenapa, Tante? Kataku yang mendadak heran. Kamu sengaja kan? Akhir-akhir ini ngasih PM itu sama Tante, kata beliau, sambil terus menitikan air mata. Seketika aku terkejut. Jadi Tante tahu? Tante Tari mengangguk, tapi tak berkata apapun. Aku yang merasa bersalah pun segera memiuknya. Maafin Danu Tante, Danu salah. Tante Tari terdiam mendengar penuturanku. Sejenak, ia menatapku dengan raut yang masih marah. Tega kamu, Nu. Kamu sudah Tante, anggap seperti anak Tante sendiri. Tapi kenapa Tante? Terus, Tante sendiri, kenapa juga tadi harus nyebut-nyebut nama Danu? Mendengar itu seketika Tante Tari terdiam. Nampak ia tak bisa menjawab dengan pertanyaan yang kulontarkan, tapi tetap menatapku dalam. Dari tatapan itu aku yakin ada percikan perasaan yang ia redam. Terbukti ketika mendadak aku maju, beliau pun tak menghindar saat sebuah sambutan kuhaturkan. Sejenak, beliau membalas kebaikan itu, bahkan lebih dari apa yang kuhaturkan itu. Sayangnya hal itu tak lama, lantaran tiba-tiba ia tersadar, lalu menjauh sambil berkata, Tante nggak bisa, Nu.
Kamu temannya Jaka. Jaka itu sahabatmu. Mendengar itu, aku pun menunduk. Maafin Danu, Tante. Danu salah. Salah sudah sayang sama Tante diam-diam. Kataku berharap Tante Tari mengerti perasaanku. Tapi agaknya ia tak peduli. Beliau hanya menatapku dalam diam tanpa memberi respon yang kuharapkan. Ya udah Tante, Danu permisi. Sekali lagi, maafin Danu Tante, kataku yang kemudian berbalik hendak pergi meninggalkannya. Danu, tunggu! Aku tersentak ketika lagi-lagi Tante menawik tanganku. Aku pun menoleh, tapi menunduk, lantaran kupikir Tante Tari akan marah dengan ucapanku. Tapi, rupanya tidak. Mendadak ia menghambur memiukku. Kamu jahat, Nu. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Kenapa juga kamu gak nanya alasan Tante nangis kayak gini? Aku menggeleng. Soalnya aku kira Tante marah sama Danu. Enggak, Nu. Tante nangis karena bingung. Bingung karena Tante juga sayang sama kamu. Aku hampir tak percaya mendengarnya. Jadi, sebenarnya Tante Tari mengangguk sambil menatapku. Sejenak kami sama-sama terdiam dan saling pandang. Dan entah siapa yang memulai dulu, sambutan demi sambutan pun tercipta seolah menjadi awal dari sebuah rahasia. Semuanya terasa begitu nyata. Bahkan ketika Tante Tari menawik tanganku menuju singgasana. Cahaya sore yang masuk dari celah jendela seolah menjadi saksi bisu kebaikan itu tercipta. Dengan ragu Tante Tari mengambil perahu motor siaga itu, dan bersamaan dengan itu, seruan kebaikanku bergema ketika beliau memberi perhatian baiknya. Sungguh rasanya seperti mimpi. Belum lagi ketika Tante Tari sudah rampung, beliau justru hendak naik tahta baik itu. Tante yakin, kataku, memastikannya. Beliau tak menjawab dan hanya menatapku dalam, seolah menyiratkan hati yang penuh keinginan. Perlahan namun pasti, Tante Tari pun memulai debut baik itu. Ia mulai mendayung sampan menuju tujuan mulia. Ya, malam itu aku benar-benar terkesan dengan kebaikannya. Dan karena tak ingin kesempatan baik itu sia-sia, maka ku ubah haluan negara, lalu melajukan motor siaga. Aku berusaha membawa Tante Tari hanyut akan nirwana, menggapai mimpi yang lama dinantikannya. Suara deru angin yang memburu seolah menjadi musik di antara sambutan-sambutan kebaikan lainnya. Tak terhitung musibah banjir bandang yang menimpanya. Tapi yang pasti, aku sudah berhasil menciptakan rapat paripurna negara yang menjadi impiannya. Hingga pada saat aku hendak tiba pada titik tujuan bersama, Tante Tari pun satset menerima pundi-pundi yang sembuyat ke arahnya. Sejenak kami sama-sama terdiam, mengembalikan spirit dalam jiwa. Sampai tak lama kemudian, Nu, Tante nggak lagi mimpi kan? Nggak Tan, ini bukan mimpi, ini kenyataan. Mendengar hal itu, ia pun tersenyum. Tapi apa kamu yakin sama perasaanmu, Nu? Tante sudah tua loh. Usia bukan masalah kan, Tan? Ah, kamu itu, Nu, selalu aja bikin Tante nggak percaya, ujarnya sambil mencubitku. Dan ya, sejak sore itu, keakrabanku dengan Tante Tari pun berubah. Kami tak lagi hanya sebatas ibu pada sahabat putranya, melainkan lebih seperti generasi milenial yang dilanda asmara. Dan setidaknya selama hampir 2 tahun pula, aku tetap mengantar Tante Tari ke pasar. Kami juga sama-sama mencoba bersikap biasa, seolah tak ada apa-apa terutama di depan Jaka. Tapi, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Karena pada akhirnya, keakraban itu harus terkuak oleh kecerobohan yang kami ciptakan bersama. Tepatnya, di suatu sore. Sore, di mana Jaka pulang lebih awal dari janji yang ia ucapkan pada ibunya. Ya, sebelumnya Jaka sempat berpesan, jika ia akan pulang menjelang malam. Sehingga baik aku dan Tante Tari memanfaatkan waktu itu untuk mengulang rapat paripurna negara. Sayangnya, pada saat aku dan Tante Tari sedang di kamar dengan peyuh yang menghiasi negara, mendadak Jaka mematung di ambang pintu, lantaran kami lupa untuk menguncinya. Loh Bu, Danu, apa yang kalian
Jaka nampak terpaku melihat aku dan Tante Tari dalam keadaan sedemikian rupa. Suaranya sedikit bergetar, lebih seperti luapan kecewa daripada pertanyaan. Jaka, ini gak seperti yang kamu, kata Tante Tari terjeda. Lantaran Jaka lebih dulu menggeleng sambil menitikan air mata. Dan tanpa menjawab, Jaka lantas mengambil salah satu foto yang ada di meja, lalu melemparnya ke lantai. Foto itu adalah foto kami bertiga saat liburan bersama. Nampak bingkainya pun pecah seperti persahabatan kami yang sebelumnya baik-baik saja. Seketika itu, Tante Tari menangis, lalu beranjak mencoba menenangkan putranya. Tapi sayangnya Jaka justru menepis ibunya, lalu pergi dengan membanting pintu dengan keras. Ya, itulah terakhir kalinya aku melihat Jaka. Persahabatan yang dulu kami bina selama bertahun-tahun, akhirnya sirna oleh kesalahanku juga. Hancur berkeping-keping, seperti bingkai foto di kamar Jaka. Tak hanya persahabatan itu yang harus berakhir, tapi juga keakrabanku dengan Tante Tari, yang terpaksa kami lupakan demi kebaikan bersama.